Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menerangkan tentang Perang Dunia Islam, sejarah peradaban Islam. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Enda Winarti, MPDI. Kelompok 7 dengan beranggotakan saya, Meli Febrianti Putri, NIM 2006-05-11-0014, Muhammad Rizky Baskara, 2006-05-11-0090, dan Muhammad Fadli Robi, NIM 2006-05-11-127. Daftar agendanya, yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang, pembahasan, dan rumus masalah untuk memecahkan permasalahan. Kedua, pembahasan mengupas tentang mengulas isi materi dengan singkat berupa teks paragraf. Yang ketiga, kesimpulan dari seluruh penjabaran isi materi, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Pada masa di mana banyak sekali muncul dinasti, terdapat begitu banyak peperangan yang terjadi di dunia. Bahkan sejak masa Rasulullah SAW hidup hingga akhir hayat beliau, tetap berperang, banyak berkecamuk di daerah dan negara Islam. Hanya saja letak perbedaan adalah dalam konteks akibat dari perang terjadi. Pada masa Rasulullah SAW merupakan masa di mana dakwah Islam berkembang pesat di semenanjung tanah Arab, khususnya Mekah dan Madinah. Perang terjadi ketika para non-muslim atau kafir Quraisy pada masa itu enggan berdamai dan bernegosiasi dengan baik, sehingga perang adalah jalan terakhirnya. Adapun pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah masa di mana Islam melakukan ekspansi atau memperluas wilayah serta tetap berdasarkan dakwah Islam. Namun, tidak jarang pula kita temukan bahwa banyak sekali perang yang berkecamuk, tidak hanya antara muslim dan non-muslim, tetapi juga sesama saudara, yang menimbulkan perpecahan yang kemudian melahirkan begitu banyak dinasti dengan visi dan misi masing-masing. Dalam memajukan peradaban Islam, kemajuan ini pun berlangsung cukup lama dengan sebutan zaman keemasan Islam. Sampai pada masa di mana terjadinya perang besar dunia Islam, dalam makalah ini akan dikupas secara singkat mengenai perang dunia Islam yang terjadi dan akibat yang berdampak pada peradaban Islam pasca peristiwa besar tersebut. Rumus dan tujuan masalah yang kita gunakan yaitu rumusannya perang besar apa saja yang terjadi dalam perkembangan peradaban Islam. Yang kedua, apakah yang menyebabkan perang terjadi? Yang ketiga, bagaimana dampak peradaban Islam setelah Perang Dunia Islam terjadi. Lalu tujuannya, kita dapat mengetahui perang Islam yang terjadi selama peradaban Islam berkembang. Yang kedua, mengerti akan penyebab terjadi perang. Dan yang ketiga, mengetahui akibat dan dampak yang terjadi pada peradaban Islam. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rizky Baskara. Baik, terima kasih untuk Mbak Meli atas apa yang telah disampaikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu ulasan masalah dan solusi aplikatifnya. Dalam bagian ini kami akan membahas beberapa perang yang terjadi dalam dunia Islam. Yaitu ada perang Islam pada masa Rasulullah SAW. Di sini kami sudah memilih beberapa perang yang sekiranya menarik untuk dibahas. Yang pertama ada perang Badar Al-Kubra. Perang ini adalah pertempuran besar pertama yang dilakukan oleh umat Islam pada 17 Maret 624 Masehi atau bertepatan pada tanggal 17 Ramadan dalam kalender Hijriah. Maksud dari pertempuran besar pertama ini bukan pertempuran pertama yang dilakukan oleh umat Islam,
Tetapi pertempuran besar maksudnya adalah pertempuran yang benar-benar melibatkan tentara yang berjumlah banyak dan alat-alat tempur. Jadi pada waktu itu pasukan kecil kaum muslim itu berjumlah 313 orang yang akan bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Nabi Muhammad SAW sendiri yang memimpin tentara berjumlah 313 orang ini dan membawa panglima utama termasuk Hamzah dan 4 calon khalifah. Dalam perang Badar ini terdapat gambaran mempesona yang menampakkan kekuatan dan kekokohan iman. Karena dalam peperangan ini banyak bapak yang harus melawan anaknya sendiri, kemudian saudara harus melawan saudaranya sendiri. Namun pijakan masing-masing atau kedua belah pihak itu berbeda. Yang satu ada di kaum kafir Quraisy dan yang satu ada di pihak kaum muslimin. Jadi perang ini juga termasuk cobaan bagi mereka yang memiliki saudara di kota Mekah. Namun perang ini meskipun jumlah tentara dari umat Islam itu lebih sedikit, kuantitasnya lebih sedikit, tapi bisa mengalahkan 1.000 orang dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua ada Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah pada 15 Syawal, tepatnya 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Perang ini adalah perang ajang balas dendam kaum kafir Mekah atas kekalahannya dari kaum muslimin di Perang Badar. Jadi setelah kaum kafir Quraisy itu kalah dari Perang Badar, mereka meminta orang-orang kaya untuk beriuran mengumpulkan barang-barang yang berharga yang nantinya untuk disiapkan alat-alat perang atau pasukan melawan kaum muslimin. Hingga tidak kurang dari 3.000 personel terlatih, termasuk 100 orang berpakaian besi dan 100 orang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi setelah pasukan-pasukan tersebut terkumpul, pasukan kaum kafir Quraisy pun berangkat menuju Madinah. Dan pada waktu itu kaum muslimin belum tahu persiapan kaum kafir ini. Nabi Muhammad sendiri mengetahui bahwa kaum kafir telah mempersiapkan pasukan sebanyak itu setelah diberi surat pamannya Abbas yang dikirimkan diam-diam dari Mekah. Sesegera mungkin Nabi Muhammad melakukan musyawarah untuk melawan tentara dari kaum kafir Quraisy ini. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar membawa pasukan berkekuatan 1.000 orang. Namun ketika perjalanan, pasukan tersebut memecah hingga hanya tersisa 700 orang yang akan berperang. Pada awalnya, pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang itu menguasai jalannya peperangan melawan 3.000 personel dari kaum kafir Quraisy. Namun, terdapat kesalahan fatal yang menyebabkan pasukan muslim ini kalah dari pasukan kaum kafir Quraisy. Salah satunya yaitu bagian tim pemanah yang meninggalkan bukit sehingga kaum muslim itu tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dan akhirnya yang awalnya menguasai jalannya peperangan jadi dibalik oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga ada Perang Khandaq. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq secara harfiah berasal dari kata handak yang artinya parit. Dinamakan Perang Khandaq atau parit karena kaum muslimin menggunakan strategi pertahanan parit dalam menghalau kedatangan musuh. Kaum muslimin menggali parit di bagian utara wilayah Madinah selama 6 hari. Perang ini juga dinamakan Perang Azhab yang memiliki arti perang lawan sekutu. Penamaan tersebut didasarkan pada musuh kaum muslimin yang berupa pasukan sekutu. Pasukan sekutu itu sendiri terdiri dari Bani Quraisyah, Bani Nadir, kaum Ghatafan, serta kaum Quraisy.
pasukan sekutu berjumlah 10.000 orang, sedangkan kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. Jadi pada 31 Maret 627 Masehi, pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan itu tiba di Madinah. Namun mereka dikejutkan dengan parit-parit yang ada di sekeliling kota Madinah. Bahkan hingga selama 27 hari, pasukan sekutu masih kesulitan untuk menembus parit-parit tersebut. Hanya beberapa saja yang mampu melewatinya. Salah satunya Amr bin Wad. Amr bin Wad itu digadang-gadang sebagai pejuang yang tangguh, dan dikatakan kekuatannya setara dengan 100 orang. Namun setelah melewati parit, Amr bin Wad harus dipaksa berduel dengan Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kemenangan Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Wad tersebut, pasukan sekutu pun kembali dengan kekalahan di pihak mereka. Selanjutnya ada perang Islam pada masa Khalifah. Yang pertama ada perang Yamamah. Jadi perang Yamamah ini adalah perang pertama yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin itu memilih khalifah sebagai pemimpin umat Islam. Tapi banyak juga kaum muslimin yang murtad dan berpaling dari Allah dan ajaran Rasulullah. Dan juga muncul orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Padahal sudah jelas bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Salah satu nabi palsu setelah Rasulullah wafat ialah Musailamah al-Kadzab yang berasal dari Yamamah. Jadi penduduk Yamamah yang memiliki iman lemah pada saat itu memilih bergabung dengan Musailamah, sosok nabi palsu tersebut. Nah, pada saat itu Abu Bakar mengirim utusan yang bernama Rajal bin Ufuwah. Namun setelah Rajal bin Ufuwah tiba di tempatnya Musailamah ini, yaitu di Yamamah, Rajal malah ikut murtad dan menjadi pengikut Musailamah. Berita bergabungnya Rajal ini sampai kepada telinga kaum muslimin. Kaum muslimin pun geram dan marah mendengar kabar tersebut. Akhirnya Abu Bakar pun mengirim pasukan ke Yamamah. Dan akhirnya perang yang terjadi di Yamamah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua ada perang Nahawan. Perang Nahawan ini terjadi saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Keberhasilan umat muslim yang sudah menaklukkan banyak negeri seperti negeri Romawi, kemudian Mesir, kemudian Irak hingga Istana Putih di Madain, itu membuat Raja Majusi Yazdadir ketiga terkejut dan marah mendengarnya. Setelah itu, dia mengumpulkan pasukan yang jumlahnya mencapai 150.000 personel siap tempur. Tujuan untuk mengumpulkan pasukan tersebut yaitu untuk menggempur kaum muslimin di kota-kota yang telah dikuasainya. Kaum muslimin pun mendengar kabar tersebut dan mengetahui bahwa persiapan mereka dipusatkan di kota Nahawan, kota besar yang ada di Iran. Khalifah Umar pun mengirim utusan untuk menjumpai Nu'man bin Mukrin dan memerintahkannya membawa pasukan ke Nahawan dalam misi besar menghadapi pasukan Majusi tersebut. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan perang dunia Islam terbesar ini adalah perang di mana kaum muslimin tidak hanya melawan kafir Quraisy yang kecil, namun perang dunia ini memang melawan dengan kaum kafir dari dunia, maksudnya dari belahan dunia yang lain. Yang pertama, peristiwa perang salib. Istilah perang salib di sini bukanlah nama untuk sebuah perang, melainkan sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17. Jadi di sini perang salib ini merupakan perang yang ada banyak yang kurang lebih terdapat 8 periode ya, dari abad ke-11 sampai abad ke-17. Ini terdapat banyak perang salib yang berkecamuk, dan salah satunya adalah perang salib yang menyebabkan runtuhnya
dan sangat terpukulnya Islam pada masa tersebut ketika perang salib ini membunuh kaum muslimin, ketika membunuh para ulama dan cendekiawan, bahkan mereka mengambil dan membuang kitab-kitab karangan para ulama tersebut. Kemudian yang kedua, perang dunia Islam yang terkuat adalah serangan atau invasi Mongol. Mongol di sini pada masa tersebut merupakan salah satu nomor 2 dinasti kedua yang terbesar di dunia. Jadi Mongol ini daerahnya di antara Rusia dan Cina pada saat itu. Mereka melakukan invasi besar-besaran sehingga sampai mencapai kota Baghdad di situ, dan merupakan salah satu sebab akibat salah satu sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah dan salah satu penyebab runtuhnya zaman keemasan Islam. Di sini peristiwa salib memberi dampak pada perang salib yang terjadi sampai pada akhir abad 13 memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat. Jadi perang salib di sini pada asalnya memang tidak hanya pada kaum muslimin saja, namun pada saat itu kaum muslimin juga ikut terlibat pada perang salib. Bagi umat Islam, perang salib sangat tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, dan justru sebaliknya banyak kemunduran ketika banyak ulama cendekiawan dan karangan-karangan mereka, karya ilmu mereka itu dibakar dan dibuang habis oleh pasukan perang salib. Kemudian yang kedua, serangan Mongol. Ini juga salah satu perang yang dilakukan oleh pasukan Mongol. Ini terdapat dua sisi tidak hanya negatif tapi juga terdapat sisi positif. Yang pertama, negatifnya sudah jelas karena ini perang, akan kehancuran nampak jelas di mana-mana akibat serangan Mongol dari wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota dengan bangunan yang memperburuk situasi umat Islam, dan tidak terelakkan juga pembunuhan terhadap umat Islam pada masa tersebut. Kemudian sisi positifnya, secara perlahan, meskipun pada masa tersebut dinasti Abbasiyah dan bahkan zaman keemasan Islam itu runtuh, ternyata agama Islam secara perlahan menjadi bahasa resmi di kerajaan di daerah Baghdad, sekaligus menjadi dasar aturan beberapa kebijakan pada masa dinasti Mongol tersebut, sehingga beberapa beberapa tokoh Mongol dari dinasti Mongol pada saat itu pun juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Dan kesimpulannya, dari keseluruhan penjabaran isi materi yang telah dijelaskan, bahwasanya perang salib dan invasi Mongol ini secara singkat ini merupakan bukan akhir, cuman penutup dari zaman keemasan Islam. Sejak peristiwa perang salib ini terjadi, maka kaum muslimin banyak melahirkan banyak dinasti karena tidak percaya pada pemimpin-pemimpin pada masa tersebut. Kemudian begitu juga pada invasi Mongol ketika serangan Mongol ini terjadi pada ibu kota Baghdad. Jadi di situ ada 4 poin. Yang pertama, terjadinya perpecahan dan konflik internal kaum muslimin. Kemudian setiap amir atau khalifah hanya perhatian kepada wilayahnya saja tanpa beban ketika ada suatu wilayah Islam lainnya jatuh di tangan musuh. Yang ketiga, kurang profesional dalam mengangkat pejabat negara, terutama dalam bidang politik dan militer. Kurangnya jiwa revolusioner di kalangan umat Islam, mereka banyak terjun di dunia sufi, fikih, dan teologi. Pada intinya di situ, pada masa tersebut, pada masa dinasti Abbasiyah tersebut, memang dalam bidang ilmu, agama Islam sangat maju. Hanya saja ketika banyak khalifah atau pemimpin pada masa tersebut ini hanya perhatian kepada wilayahnya saja. Mereka banyak, memang tidak seluruhnya, tapi beberapa dari mereka terdapat yang memiliki sifat egois, sehingga tidak peduli dengan kemunduran atau krisis yang ada di wilayah lainnya. Dan inilah merupakan dasar dari pecahnya kaum muslimin ketika
perang salib berkecamuk dan bahkan kemudian serangan Mongol, maka kaum muslimin pada masa tersebut tidak bisa mengimbanginya mereka karena mereka sudah kalah di dalam Islam itu sendiri. Mereka sudah kalah karena sudah terpecah belah dahulu kemudian diserang. Otomatis dinasti Abbasiyah pada saat itu runtuh karena serangan Mongol. Oke, sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pembahasan materi, kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.